Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, jumpa lagi dengan saya Suyitno Irmin. Pada video kali ini saya akan membahas topiknya membangun kredibilitas dan integritas seorang pemimpin. Nah, banyak perilaku-perilaku nanti yang akan saya sebutkan di bawah atau berikut ini yang membuat penampilan, sikap dan perilaku dari seorang pemimpin sehingga bisa meningkatkan kredibilitasnya. Yang pertama adalah bahwa seorang pemimpin harus berpikir bahwa hidup ini adalah ibadah. Ini yang pertama, karena ini adalah yang mendasar sekali. Kalau seseorang sudah menganggap hidup ini adalah ibadah, maka tentu di dalam melakukan sesuatu kegiatan dan berperilaku akan terkawal dengan pemikiran bahwa apa yang kita lakukan itu merupakan ibadah. Yang kedua adalah satunya kata dengan perbuatan, ya. Jadi apa yang dikatakan itu sama dengan yang diperbuat. Kemudian yang ketiga adalah sering mawas diri. Jadi secara periodik dia merenung untuk mawas diri, introspeksi diri, apakah yang dilakukan sudah benar, juga meneliti atau mawas diri tentang kelebihan dan kekurangannya. Yang keempat adalah memiliki disiplin yang tinggi. Ya, tidak ada orang yang sukses tanpa disiplin yang tinggi. Sehingga seorang pemimpin untuk bisa meningkatkan kredibilitasnya harus memiliki disiplin yang tinggi. Kemudian yang kelima, harus banyak informasi yang dia ketahui dan tentu harus disampaikan kepada anak buahnya atau bawahannya. Manakala memang bawahan atau anak buahnya itu perlu informasi-informasi seperti yang harus diketahui oleh mereka. Kemudian yang keenam adalah mampu berkomunikasi. Ya, seorang pemimpin harus pandai ya berkomunikasi, bagaimana dia berhubungan dengan orang lain. Karena seorang pemimpin pada dasarnya tugas utama adalah mempengaruhi orang lain, sehingga dia harus mempunyai keahlian di dalam berkomunikasi. Dan yang ketujuh adalah membangun semangat bawahan. Bagaimanapun juga seorang pemimpin akan sukses manakala didukung seluruhnya oleh bawahan, sehingga seorang pemimpin memiliki tugas utama yaitu membangun semangat bawahannya supaya bisa digerakkan sehingga bisa memenuhi target-target atau apa yang diinginkan oleh seorang pemimpin itu. Kemudian yang kedelapan, dapat dipercaya. Bagaimanapun juga bawahan akan patuh kepada atasan atau kepada pemimpin manakala pemimpin itu dapat dipercaya. Artinya perilakunya dia juga tidak pernah bohong, kalau janji juga tepat, dan apa yang disampaikan itu bisa dipertanggungjawabkan sehingga pemimpin itu bisa dipercaya oleh anak buahnya. Yang kesembilan, tidak mau menerima yang bukan haknya. Ini adalah satu kredibilitas ya. Jadi di zaman yang sekarang seperti ini ya, banyak orang yang meminta yang bukan haknya, tetapi kalau seorang pemimpin kepingin kredibilitasnya meningkat, maka dia seharusnya tidak mau menerima yang bukan haknya. Dan yang ke-10, mampu menahan godaan. Jadi di dalam kehidupan ya dunia ini, apalagi menjadi seorang pemimpin di mana kedudukan sama mungkin dari tingkat kekayaan itu mencukupi, maka akan muncul godaan-godaan. Kata orang dulu bahwa seorang pemimpin godaannya adalah harta, tahta, dan wanita. Tentu pemimpin yang kepingin memiliki kredibilitas tinggi akan menahan godaan-godaan itu. Kemudian yang ke-11 adalah berpikir ke depan. Ya, untuk memajukan organisasi, maka seorang pemimpin harus melihat jauh ke depan, paling tidak 10, 5 tahun, bahkan lebih dari itu untuk memprediksi apa yang terjadi di masa depan, agar kita pada saat ini itu bisa mempersiapkan apa yang harus kita lakukan manakala situasi berubah dalam waktu 5 atau 10 tahun ke depan. Dan yang ke-12, banyak inisiatif dan kreatif. Ya, untuk bisa maju
ya, untuk bisa mengikuti perkembangan zaman dan untuk bisa bersaing, maka seorang pemimpin harus banyak memiliki inisiatif dan kreativitas. Ya, jadi berpikir kreatif dan inisiatif itu harus berpikir lain daripada yang biasa atau lain daripada yang sudah dilakukan kemarin-kemarin. Kemudian yang ke-13 adalah berpikir positif. Ya, kalau kita banyak berpikir positif, maka semua hal itu kelihatan indah dan sesuatu itu menjadi optimisme, ya. Tetapi kalau kita berpikir negatif, semua menjadi pesimis dan lain sebagainya. Seorang pemimpin harus memiliki optimisme yang tinggi karena bisa memberikan gambaran kepada bawahan atau anak buahnya bahwa ke depan organisasinya itu harus jalan sehat. Kemudian yang ke-14 adalah tanggung jawab. Ya, seseorang diangkat menjadi pemimpin karena tanggung jawab. Ya, artinya beban yang ditugaskan kepada para pemimpin itu harus menjadi tanggung jawabnya. Memang secara fisik kerja tidak terlalu berat, tetapi tanggung jawabnya ini yang paling berat. Kemudian yang ke-15, terus berlatih dan belajar. Seorang pemimpin jika kepingin maju, kemudian bisa mengikuti perkembangan zaman dan bisa mengantisipasi perubahan, harus banyak berlatih dan belajar. Belajar bisa dari lingkungan, dari buku, dan juga mengikuti training-training. Kemudian yang ke-16 adalah berpikir sebelum bertindak. Nah, ini penting sekali supaya apa yang kita lakukan itu tidak salah karena kita berpikir ya sebelum kita melakukan tindakan. Kemudian yang ke-17 adalah motivasi diri yang tinggi. Jadi seorang pemimpin harus memiliki semangat kerja, motivasi kerjanya harus tinggi. Jadi apapun yang terjadi harus memiliki semangat tinggi. Karena apa? Karena seorang pemimpin adalah merupakan teladan dari bawahannya. Dan yang ke-18 adalah memasang target yang menantang. Ya, karena target ini akan mengawal, akan mempengaruhi perilaku kita di dalam kita bertindak. Jika kita memasang satu target yang menantang, maka kita akan berusaha semaksimal mungkin memaksimalkan potensi, memaksimalkan upaya untuk bisa mencapai target-target itu. Dan yang ke-19, mampu mengatur waktu. Ya, karena waktu adalah uang, waktu tidak bisa dikembalikan lagi. Oleh karena itu harus diatur, karena waktu pada saat ini adalah sangat berharga. Waktu adalah kesempatan, ya, waktu adalah uang, waktu adalah pedang dan lain sebagainya. Jadi intinya waktu adalah sangat berharga. Kemudian yang ke-20, menjadi teladan. Ya, seorang pemimpin hakikatnya adalah teladan bagi orang lain, bagi anak buahnya, ya, sehingga sangat tidak pantas kalau seorang pemimpin berbuat hal-hal yang tidak pantas dan juga melakukan hal-hal yang negatif gitu. Kemudian yang ke-21, tidak takut gagal. Ya, kalau seorang pemimpin kepingin berhasil, sukses, tidak boleh takut kepada kegagalan. Kegagalan adalah satu sukses yang tertunda. Sehingga seorang pemimpin mempunyai prinsip bahwa tidak akan takut gagal. Ya, jatuh kembali bangun, jatuh kembali bangun. Kemudian yang ke-22, tentu selain tadi banyak belajar, tentu seorang pemimpin harus suka membaca apa saja, mulai dari surat kabar, kemudian dari internet, ya, kemudian juga buku-buku, ya, untuk menambah kemampuannya. Kemudian yang ke-23 yang terakhir yang kami sebut di sini adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi antara hak dan kewajiban harus seimbang. Seorang pemimpin harus berusaha menyeimbangkan antara kewajiban dan hak supaya tidak timpang antara hak yang diterima dengan kewajiban yang dilaksanakan. Ini kira-kira 23 dulu yang saya sampaikan mengenai sikap perilaku positif atau apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa meningkatkan kredibilitas kita. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.